arus paling kecil aja bisa 3 ampere ya, tapi tegangannya drop, tapi itu dimaklumi ya karena di arus minimal. Oke, kita coba lagi di settingan arus setengah, dapat 8 ampere ya, dan arus jadi 1,2. Oke, kita coba lagi ya. Wah, dapat 25 ampere ya. Ini gede banget teman-teman. Kita coba lagi ya. Coba. Masih tetap ya. 24, 25. Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Akhirnya sempat bikin konten DIY lagi ya. Dan di konten kali ini agak spesial karena saya akan membuat semua alat servis dalam satu box. Ya nggak semua sih, tapi banyak fitur dalam satu alat ini aja. Dan fitur apa aja? Yang pasti ada MBR atau pengerjur short, PSU 1,2 volt sampai 35 volt dengan ampere meter analog dan dilengkapi dengan current limiter atau short protection. Ada fast charging test 5 volt 4 ampere, 6 volt, 9 volt sampai 12 volt 2 ampere. Dan ada solder dengan temperatur kontrol yang support gagang solder T12 atau 936 series. Pokoknya yang pakai konektor CB 5 pin bisa pakai alat ini ya nantinya. Dan fitur pendukung lainnya seperti buzzer untuk cek jalur, voltmeter 0 sampai 100 volt, ampere meter 0 sampai 50 ampere. Ya untuk sekarang itu dulu yang kepikiran ya, karena pada saat saya ngedit video ini alatnya masih belum jadi. Bahkan ada beberapa part yang masih di perjalanan karena saya belinya secara online ya. Oke, untuk part 1 kita akan buat MBR dulu karena ini adalah komponen utama dari alat ini. Ini udah ada modul step down 1,2 sampai 36 volt 300 watt. Ada ampere meter, voltmeter dengan pengukuran 0 sampai 100 volt dan 0 sampai 50 ampere. Dan yang ini adalah adaptor 19 volt 3 sampai 4 ampere. Dan nanti saya akan memakai dua adaptor ya. Dan ada beberapa saklar dan soket yang akan saya gunakan nantinya, kayak saklar on off buat power, on off on buat ganti mode, dan beberapa soket Type C, USB, soket CB, banyaklah nanti. Untuk sekarang kita fokus di MBR nya dulu, permasalahan soket-soket nanti aja. Oke, kita ke modul step down nya dulu. Lepas ini potensiometer di modulnya, dan nanti untuk kontrol arusnya saya akan pakai potensio biasa. Sebenarnya tidak masalah kalau pakai yang multi turn, tapi akan lebih mudah jika pakai potensio biasa karena putarannya cuma satu kali aja. Kalau pakai potensio yang multi turn itu bisa 25 kali putaran ya, dalam minimal ke maksimalnya. Untuk tegangan masih pakai yang multi turn karena butuh presisi sekali tegangannya, apalagi untuk suntik tegangan di jalur V-Rack ya. Dan untuk ukuran potensio penggantinya disamakan aja sama yang bawaannya. Untuk mengetahui besarnya ukuran potensio multi turn, di sini tertulis 104, berarti 10 dan diikuti 40 di belakangnya. Berarti ini berukuran 100 kilo ohm. Jika tertulis kode 103 berarti 10 kilo. Dan untuk pemasangan potensi ini tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik diputar ke kanan malah berkurang tegangannya, diputar ke kiri malah nambah. Jadi untuk potensio biasa seperti ini, yang kaki nomor 1 yang di kiri jika dilihat dari sudut ini ya. Dan di PCB biasanya kaki nomor 1 ditandai dengan adanya titik ya. Dan untuk potensio tegangannya masih pakai multi turn, tapi ini saya coba akali biar mudah diputar pakai tangan ya, kan ini pakai obeng harusnya.
Nah, caranya pakai potensio biasa ini, dibuka tutupnya. Ini besi-besinya dilepasin semua. Sebenarnya ada potensio yang multi turn ukuran besar ya, tapi harganya agak mahal. Dulu saya beli di harga 30 ribuan. Cukup mahal ya untuk satu komponen pasif. Nah, jika ada terbuka seperti ini, kasih tisu di titik tengahnya, lalu kasih lem. Ini tadinya saya niatnya cuma dilem doang ya, ternyata kurang kuat. Lalu ini saya putuskan untuk solder aja, biar ada gripnya, biar bisa menyengkeram di potensio yang besar ya. Dan untuk menyolder potensio ini tidak boleh lama-lama karena terbuat dari plastik. Setelah disolder, tunggu dingin dulu, lalu tambahkan kabel yang ada timahnya. Nah, kalau udah kayak gini pasti kuat, soalnya ada grip di potensionya ya. Lalu buat celah di potensio yang besar agar potensio yang kecil bisa masuk ya. Nah, seperti ini. Lalu beri tisu dan tempelkan kedua potensionya seperti ini. Oke, sekarang rapikan tisunya biar nanti dilem lagi tidak kemana-mana. Ini rapikan dulu tisunya agar tidak menempel ke bodi yang biru. Kumpulkan semuanya di tengah ke bawah. Kalau sudah rapi, beri lem sedikit. Caranya teteskan lem dulu, lalu oleskan sedikit demi sedikit, biar nanti tidak merembes ya. Ini untuk merapikan aja yang pertama. Untuk lebih kuat langsung tambahkan seperti ini, tapi tetap jangan banyak-banyak supaya tidak merembes ke dalam potensionya. Dan biarkan dulu sampai benar-benar kering. Oke, ini sudah kering. Dan untuk membuat badan dari potensio ini bisa diam, caranya seperti ini. Saya menggunakan isi kabel tunggal atau kabel engkel dan dibentuk seperti ini ya. Lalu dijepitkan ke potensionya, dan yang di bagian di potensio besar ini disolder, dan di potensio yang di multi turn dikasih lem aja udah cukup. Nah, sekarang potensionya sudah bisa digunakan, tinggal kita sambung pakai kabel aja. Dan ini untuk pengatur tegangannya cuma 2 kabel karena kaki 3 sama 2 nya digabung. Tapi belum tahu kalau modul yang lain seperti ini apa tidak ya. Kalian lihat aja di rangkaiannya. Oke, sekarang kita coba dulu modulnya sebelum dirakit. Apakah pemasangan ini potensionya sudah benar apa belum. Ini saya pakai input 12 volt. Sekarang kita coba putar-putar potensionya. Oke, sudah benar ya pemasangannya. Sekarang kita lanjut ke proses perakitannya. Oke, ini modulnya sudah saya pasangi kabel ya. Tinggal sambung menyambung aja. Yang pertama, sambung input positif modul step down ke output positif adaptor. Dan sambung juga input negatifnya. Input negatif dari step down ke output negatif dari adaptor. Oh iya, kalau teman-teman mau bikin agar modul ini kuat buat menyalakan solder, pakai adaptor yang 32 volt minimal 3 ampere.
karena saya waktu itu mau beli yang 32 volt tidak ada, makanya saya pakai 2 buah adaptor 19 volt. Sebenarnya bisa pakai 19 volt buat solder, tapi harus merubah elemen soldernya. Dan nanti saya akan eksperimen ya, mencoba membuat solder di tegangan 12 volt. Oke, lanjut perakitannya. Sekarang ke output modulnya. Sambung output negatif ke RSUN. Ini yang hitam ini namanya RSUN ya. Jadi untuk ampere meter di 50 ampere ke atas itu butuh RSUN tambahan. Ya, tapi kalau jika teman-teman mau bikin dengan modul 10 ampere, mending beli yang ampere meter 10 ampere, lebih murah. Yang ini harganya 60 ribuan, kalau yang 10 ampere cuma 30 ribuan. Oke, sekarang lanjut ke modul voltmeter dan ampermeter. Sambung input negatif ampermeter ke RSUN yang ada kabel dari output modul step down-nya. Dan untuk 3 kabel kecil di modul voltmeter ampermeternya, kabel merah ke output adaptor, kabel hitam juga ke ground dari output adaptor. Dan untuk kabel kuning bisa langsung ke output modul step down. Tapi karena saya mau bikin yang banyak fungsi untuk alat ini, jadi pakai saklar on 1, off, dan on 2. Tapi entah on 2 ini saya pakai untuk apa on 1 untuk power supply, on 2 untuk solder, apa on 1 untuk PSU sekaligus solder, on 2 jadi charger seperti yang dulu pernah saya buat ya. Ya, pakai nantilah enaknya gimana. Dan untuk kabel merah besar yang di ampermeter disambung ke RSUN yang sisi satunya. Dan yang terakhir, pasang kabel di RSUN yang di kabel merah. Kabel ini akan jadi kabel output negatif dari MBR. Oke, akhirnya sudah jadi ya untuk MBR nya. Cukup simpel, cuma butuh 3 komponen utama ini aja sudah bisa dipakai untuk MBR. Jadi ini yang kabel hitam yang nempel ke RSUN jadi output negatif, output positifnya dari output modul step down ini. Oke, langsung saja kita tes kemampuan dari MBR yang baru kita bikin ini. Pastikan semuanya aman, tidak ada yang nempel. Oke, kita colokkan jack AC nya. Oke, hidupnya ini. Dan kita setting dulu di tegangan terendah untuk melihat kemampuan dari modul ini di tegangan kecil ya. Oke, ini di tegangan 1,8 aja cukup ya. Dan untuk beban saya akan menggunakan resistor kabur untuk simulasi short. Langsung saja kita konsertkan. Oh ya, jangan lupa set kontrol arus di paling kecil dulu. Wah, di arus paling kecil aja bisa 3 ampere ya. Tapi tegangannya drop, tapi itu dimaklumi ya karena di arus minimal. Oke, kita coba lagi di settingan arus setengah. Dapat 8 ampere ya, dan arus jadi 1,2. Oke, langsung aja kita gas ke maksimalnya. Kita lihat dapat berapa ampere ya. Oke, cuma naik jadi 10 ampere dan tegangan drop jadi 1,7. Mungkin karena input powernya kurang maksimal ya ini. Apa memang kemampuan dari modul ini di tegangan kecil cuma segitu? Tapi segini aja udah oke banget sih,
Kalau buat nyari short keluar arus 3 ampere aja udah gampang nyari shortnya, apalagi pakai rosin dispenser ya. Oke, lanjut ke pengetesan. Kita naikkan tegangannya. Oke, kita coba lagi ya. Wah, dapat 25 ampere ya. Ini gede banget teman-teman. Kita coba lagi ya. Coba. Masih tetap ya. 24-25. Jadi ini menurut saya sangat tidak direkomendasikan untuk langsung suntik tegangan di atas tegangan 3,7 ya. Apalagi di settingan arus maksimalnya. Bisa keluar sampai 25 ampere ternyata, dan arus gitu malah bikin bahaya ya. Bisa bikin buat jalurnya putus. Jalur yang dilalui menuju komponen yang short bisa ikut terbakar jika keluar arus segitu besarnya. Oke, mungkin segitu aja untuk pengetesan embernya ya. Dan ini tidak saya rakit dari tempatnya dulu karena masih banyak part yang ingin saya tambahkan. Dan di part selanjutnya saya akan mencoba solder di alat ini. Saya mau pakai gagang solder tipe 936 dan gagang solder T12. Jadi yang baru berkunjung di channel ini jangan ragu untuk subscribe biar tidak terlewat dari konten saya selanjutnya. Dan yang sudah subscribe jangan lupa tombol like-nya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton, apalagi nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.